Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Atala dari TRO AA dengan NIM 3 digit terakhir yaitu 011. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita menggunakan laser cutting membuat desainnya menggunakan nama kita dan cara membuat bentuk 3D yaitu cover dari LCD. Oke, langsung saja kita buka Corel Lasernya. Nah, di sini kita akan membuat nama kita sendiri. Pertama-tama kita klik ini alfabet. Nah, kita ketik. Misal kita ingin membuat nama sendiri, nama saya itu Sake. Ini hilangkan saja. Nah, kemudian ini kita tinggal bikin kotaknya saja. Nah, seperti ini. Dan kalau ingin lebih presisi lagi, nah, oke. Ini tinggal kita drag, kita pilih warna hitam. Nah, kita klik kanan, terus habis itu kita membuat apa namanya, kalau ini tuh transparan. Kenapa nanti dibuat seperti ini transparan? Karena laser cutting itu akan memotong garis hitam ya. Nah, garis hitam yang ini, jadi dia akan memotong, membentuk sebuah bidang ya, untuk A gitu misalnya. Dan juga dia akan memotong bagian ini. Ini bisa kita kreasikan, misal ingin menambahkan lingkaran untuk apa namanya, gantungan kunci, itu bisa banget. Dan selain cara ini ada juga misalnya cara tempat lagi sama. Nah, kita bikin ini, kita bikin garis. Nanti garisnya itu akan di bawah dari hurufnya nanti yang bakal kita buat. Cuman kan ini ada Y, ini ada kakinya, ini agak susah ya. Mungkin kalau misalnya bentuknya tuh, nah ini aja. Siap. Oh. Hapus saja. Nah, kita ganti I. Kita drag aja ini, kita tarik yang ini ya, center sini. Nah, ini kita kecilkan saja. Oke, nanti dia akan memotong bagian hitamnya, tapi ya sebelumnya kita drag dulu. Nah, jadi dia akan memotong bagian sininya, jadi bentuknya itu akan ya, seperti itulah intinya. Bentuknya dia ini kan nanti akan bolong di tengahnya. Kalau ini mungkin sama saja, cuma nanti akan memotong bagian sini. Kalau pengen ditambahin biar nggak rapuh juga bisa, nanti dikasih ampasnya gitu. Nah, ini kan agak beda-beda gini kan, K-nya ini agak ketinggian. Ini bisa diubah nanti lewat fontnya, bisa disesuaikan fontnya, gampang nanti bisa disesuaikan fontnya.
Udah, paling segitu aja. Nah, paling segitu aja. Nah, ini tuh nanti bisa kita drag. Pertama kita lock object. Nah, itu bisa pindah-pindahin gitu. Nah, kalau di lock itu berarti nanti mereka nggak bisa dipindahin. Kalau kita unlock baru bisa dipindah-pindahin. Tuh, sesimpel itu sih. Kalau pengen dijadiin grup, nah, convert. Nah, nanti bisa digeser. Bisa bergesernya bersamaan gitu. Nah, di sini ada bisa dibilang video dokumentasi saat gimana cara membuat mengoperasikan laser cutting. Oke, step 1, ayo Mbak Anggun, silakan Mbak Anggun. Ini. Oke, pertama-tama kita akan membuat desainnya terlebih dahulu seperti contoh. Kita Pastikan sudah di unlock. Ini ya, Kemudian ngaktif. Ini klik kanan. ini klik kanan. Nah, udah masuk. Ini di mirror. Terus Atau kecepatan. ini nih. Ini dimasukin. Nah, sampai nyala. Sampai nyala. Sampai nyala. Oke, pertama-tama tuh seperti ini. Ini kita unlock. Udah di unlock. Habis itu kita ke cutting. Nah, kemudian kita add text. Nah, intinya kita perlu itulah. Nah, betul. Hasilnya udah masuk ya berarti ya. Seperti itu. Buat transfer data sama. Sampai nyala. Itu kita masukkan USB yang terlebih Ini klik kanan. Nah, udah masuk. Ini di mirror. Atau kecepatan. Kenapa itu hasilnya kenapa di mirror? Karena nanti pas di cutting tuh bentuknya tuh gimana ya? Di sini ya. Intinya tuh nanti bentuknya bakal, karena hadapannya tuh beda, pandangannya tuh beda saat di cutting sama hasilnya nanti. Simpelnya aja. Sampai nyala. Sampai nyala. Sampai nyala. Buat transfer data sama. Nah, di sini tuh ada 2 USB yang membuat transfer data sama Alat terus. untuk menyambungkan kepada laser. Nah, untuk mengoperasikannya Nah, cuttingnya kan. Di situ. Alat terus. nah, ini tombol ini tinggal diputar saja. Itu untuk mengaktifkan lasernya. Dan di sini kan ada current indication. Nah, ini tuh persen-persenannya untuk kekuatannya. Pertama itu ada 10, ada kelipatannya sendiri. Ini untuk kelipatan 10. Kalau atas itu naik, kalau ke bawah itu berarti kurang. Ini ada lambangnya ya, ini plus, ini min. Nah, ini kelipatan 1%, kelipatan 0,1%. Nanti di sini di indikatornya bakal muncul nilai persenannya itu. Saat diaktifkan itu pasti bakal ke posisi 0 di sini, itu posisi 0 itu dia kode itu. Masukin
masukin Pojokin benda aja. yang dipotong, contohnya itu akril tebalan Terlalu pojok kali. Nyala. Masuk lagi. Lagi. sebenarnya itu dari Corel Draw itu bisa diatur posisi apa namanya posisi nolnya. Nah dari sini nih, ini posisi nol itu bisa diganti-ganti, bisa dimiring-miring, atau enggak dari sini. Intinya dari sini nih, ini tuh ada kayak bisa dibilang bentuk kayak gini, nanti bisa di drag gitu, seperti itu. Bukan di sini tapi di sini. Itu ada, aku lupa ini cara ngezoomnya. Di pojok sini ini ada kayak bisa dibilang titik nolnya yang bisa digeser-geser ke entah ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Jadi seperti itu. Coba cek di situ. Nah itu tuh di preview. Nanti saat sudah disambungkan, kita bisa preview bentuk ini nih. Nah, dia bakal preview bentuk kotak ini yang bakal pengen dipotong, diameter yang pengen dipotong. Dia bakal bikin intinya preview tuh kayak apa ya, istilah tuh kayak mengira-ngira, bukan mengira-ngira sih, intinya tuh kayak ya kurang lebih seperti itu, berapa ukuran yang diameter yang bakal dipotong. Jadi kita bisa memprediksi ini udah bener apa belum. Nah seperti itu. Ya. Nah, yuk. Nah setelah di preview dan udah yakin bahwa itu dinaikkan dayanya. Dan untuk akrilik dengan ketebalan 3 mm itu dayanya itu 30%. Nah itu udah jadi diklikkan ini diklik 3 kali. Nah pertama-tama tuh sebelum pas ingin di preview itu tuh dayanya itu harus 0. Kenapa? Karena kalau misalnya ada dayanya entah 1 atau 10 itu bakal cut benda yang bakal dipotong. Jadi preview itu kan gituin lasernya, apa sih namanya, memancarkan lasernya. Nah lasernya itu kan bergerak, berarti dia bakal memotong. Kurang lebih seperti itu kalau misalnya ada dayanya. Tapi kalau dayanya 0 itu hanya sekedar preview doang. 30-nya. Starting nih. Terus starting kan? Langsung aja dari monitor kaki. Nah, yuk. Kecil banget. Bau ya? Kalau gaulnya, kalau langsungnya sendiri itu bisa diatur kecepatannya. Itu di sini. Nah, itu kita bisa bikin mirror kantornya yang dipotong sampahnya. Jadi biasanya itu bagus. Kalau bisa lebih tepatnya bisa. Pandangannya berbeda, Pak. Pandangannya berbeda. Pandangannya kan berbeda. Nah, itu yang memotong dari kayu. Dinolin dulu. Jadi makan Dimatiin nih.
dan dimatikan. Matiin. Gimana sih mati? Di Chat. Untuk mematikan tuh tinggal ditekan di press. Untuk menyalakan tuh arah ke kiri. Nah seperti itu, kurang lebih seperti itu. Dan di mesin laser cutting tuh nggak cuman buat memotong tapi juga engraving. Engraving itu kurang lebih kayak mengikis permukaannya, seperti itu. Jadi nggak sampai memotong. Nah ini untuk pengaturannya ini bisa di kira-kira saja, bukan dikira-kira, disesuaikan dengan objek yang akan dipotong. Nah kemudian di sini aku udah ada gambar cover LCD 16x2. Nah ini tuh bentuknya bakal kurang seperti puzzle. Nanti kita susunnya seperti puzzle. Ini tuh bentuknya 2 dimensi. Tapi nanti kalau pas udah di cutting itu bisa dibuat seperti puzzle. Nanti misalnya ini tuh bagian topnya. Ini bagian top. Ini kan ada 3 sisi buat pengunci. Nanti itu bakal mengunci bagian sini, juga sini. Nah belakangnya juga buat ada 3 sisi juga pengunci. Nanti buat ini aku jelasin tuh. Di sini tuh ini bagian depan LCD, ini bagian belakang, ini atas, ini bawah, dan ini samping. Yang ini samping nih, bawah ini samping. Ini sama kiri kanan sama aja. Nah seperti itu. Nanti itu dia bakal ngeklok kayak puzzle kalau lebih. Dan di sini ada lubang, ini bikin lubang buat baut dari LCD-nya. Ini kurang lebih tuh diameternya 3 mm. Itu yang ada di pasaran segitu. Nah aku jelasin lagi, nanti ini bakal pengunci ini bakal ngeklop ke sini. Yang bawah juga sama, ada 3 juga, dia bakal ke bawah sini dan belakangnya di sini. Dan untuk sampingnya itu ada 2 pengunci, dia bakal ngeklop depan sini nih sama belakangnya. Dan ini ada lubangnya juga, ini buat ngeklop bagian top sama bottom ya. Ini nih, yang ini ya. Seperti itu. Nah kurang lebih cara buatnya tuh seperti ini. Kita bikin garis dulu. Misal kita bikin bagian samping ya. Nah anggap pas gitu. Kita mau ukur dulu, kita sesuaiin. Ini tuh kalau salah 100 tadi. Ya benar 100. Panjang vertikalnya itu 100. Kita bisa ubahnya tuh di sini. 100. Nah, ini udah 100. Nah, kita tinggal bikin ini tuh 5. Ini bagian yang kecil ini. Kita bisa memastikannya pakai grid. Pastikan itu tuh di ujung-ujung sini. Kita tarik garisnya. Nah, itu kurang lebih 5. Itu tadi aku ngukurnya agak kelebihan sih, pokoknya 5 mm. Dan sini tuh 3. Dan bagian sini 20. Ini juga yang pasti ini 3, yang ini juga 20 kurang lebih. Nah, langsung aja kita buat. Kita bikin yang 5 dulu. Ini kan kalau buat ini itu lurus, nggak miring-miring kayak gini nih. Maksudnya tuh arah putarannya tuh nggak kayak teliti banget. Kalau misalnya biar bisa lurus, nah gini itu tuh kita tekan CTRL, tekan kontrol
biar garisnya lurus. Nah, anggaplah segitu. Kita ubah ukurannya jadi 5 mm horizontal. Kemudian tinggal kita drag aja, tapi kita ambil yang ujung sini. Nah, kita pasin ke sini. Nah, ini kan 3, kita tinggal bikin aja garisnya 3 vertikal. Kita tekan CTRL dulu, dan tinggal kita ubah aja 3. Kita drag ke sini. Kita sampai pasnya tuh node biar itu tuh nge-crop ujung-ujungnya. Ini kita bikin garis 20. Kita ubah ukurannya horizontalnya 20. Oke. Kita buat bawahnya kita tinggal copy aja. Ini bisa kita copy, control copy, kita paste, kita tarik. Nah, misalnya begini, kita buat grup, kita jadiin grup, kemudian kita mirror vertikal, terus tinggal kita drag, kita ambil ujung node-nya. Nah, seperti itu. Kita buat lagi satu aja, nanti kita tinggal copy. Ukurannya tadi 3 mm yang vertikal. Ya udah, kita tinggal drag, kita ambil node-nya seperti itu. Jadi tinggal kita copy, kita paste, kita drag ya. Kita bawa ke bawah, kita sesuaikan, pastikan udah nempel node. Wah, kenapa? Nah, seperti ini. Coba kita pastikan dulu ukurannya benar-benar bawah ya. Ini, nah udah 20. Oke, kita bikin garis lagi. Sebenarnya kita tinggal copy aja sih. Kita copy, kita paste. Pastikan ujungnya itu kita gini kan, sama kita paste lagi, kita ambil node-nya. Oke, seperti itu. Sebenarnya bisa kita copy juga sih bagian sini. Kita copy, kita paste. Belum copy ya. Tapi kita paste, terus kita drag,
kita mirror horizontal. Kita pastikan ini grup dulu. So, ini kita drag dulu. Nah, ini tuh masih oh, ini ada kopian. Sebenarnya bisa kita ambil senternya sini, terus kita drag mana. Nah, seperti itu. Terus kita bikin ininya nih. Jadi ini tinggal kita copy aja. Copy, kita pas. Kita sesuaikan ukurannya. Ini tuh drag aja, kita buat jadi 4, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita mau review contoh-contoh laser cutting. Contoh-contoh produk laser cutting. Laser cutting tuh nggak cuman 2 dimensi doang. Jadi kita bisa buat berbagai bentuk. Kalau nggak salah tuh nama websitenya tuh coba. Nah, ini ada preaxis.com. Ini banyak file-file open source-nya ya, yang bisa kita desainnya, kita coba, kita bikin. Tapi harus login dulu. Oh, master cutting kalau nggak salah. Nanti banyak contoh-contohnya di luar sana. Kita tinggal mengembangkan aja, kita ATM mati tiru modifikasi yang sekiranya bagus. Nah, seperti ini. Oh ya, laser cutting tuh nggak cuman buat akrilik, tapi juga bisa buat kayu, aluminium, dan sejenisnya. Dan bentuknya tuh kalau misalnya ingin dibuat 3D, itu bentuknya kurang lebih bakal kayak puzzle. Misal box. Bentuknya bakal kayak puzzle buat kait-kaitin ya. Nah, seperti ini. Ini seperti puzzle-puzzle seperti ini.
Nah, ini kan banyak lubang-lubangnya juga. Ini buat penyangganya seperti itu. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.